siang, perkenalkan saya atas nama Hestita Diana Gole dengan NRP 222322827. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Jadi di sini saya mau menjelaskan materi tentang sistem endokrin yang dibimbing langsung oleh Bapak Henry Didiharto SK Ners MPD. Jadi apa sih sistem endokrin itu? Jadi yang dimaksud dengan sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin juga terdiri dari kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Yang dimaksud dengan hipotalamus atau hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf yang menjaga agar organ tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus juga terletak di tempat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus juga memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Yang kedua ada kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ endokrin. Nah, yang berikut ada hipofisis anterior atau adenohipofisis. Yang dimaksud dengan hipofisis anterior itu menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoselular di otak. Nah, seperti ini contohnya dapat kita lihat bersama. Jadi yang berikut ada hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, yaitu yang pertama hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal, tiroid stimulating hormone atau TSH untuk merangsang kelenjar tiroid, follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan ovulasi pada wanita. Yang berikut ada luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis, hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang berikut ada hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sisi kapilier khusus yang disebut dengan sistem portal hipotalamus atau hipohisial. Yang berikut ada jenis-jenis hipofisis. Ada hipofisis
posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksigen, hormon antidiuretik atau ADH. Yang berikut ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring, terdiri dari dua lobus atau lobus dextra dan lobus sinistra saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Berikut pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ada tiroksin, itu untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Berikut ada kalistorlin, mempengaruhi dan mengubah tirosin. Berikut ada triiodopionin, mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang dari 121 mg. Seperti ini contohnya. Berikut adalah contoh. Yang berikut ada kelenjar adrenal yang berbentuk keper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5 sampai 9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks juga menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katelokamin. Ada hormon dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama ada korteks, adalah menghasilkan hormon mineralocorticoid yang mengatur garam dan keseimbangan air, glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang berikut ada medula adrenal yang menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernafas. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebra lumbalsi 1 dan 2. Kepala pankreas terletak dekat jantung duodenum, sedangkan ekornya sampai ke layan. Pankreas juga menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas juga menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval tersebut di seluruh pankreas. Juga di dalam tubuh manusia terdapat 1 sampai 2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulasi dan pewarnaan. Setelah dari sel ini mengekresi hormon insulin.
Insulin merupakan protein kecil terdiri dari dua rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa itu normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Yang ketujuh ada kelenjar pinealis, terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjar menonjol dari mesencephalon ke atas dan belakang polliculus superior. Fungsi yang belum diketahui dengan jelas. Jadi kelenjar ini juga menghasilkan sekresi internal dan dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi wanita. Glandula pinealis diatur oleh insyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan. Ventrikel ketiga ke glandula hipofisis anterior menghambat sekresi hormon gonadotropin, dan gonad menjadi terhambat lalu berevolusi. Yang kedelapan ada kelenjar thymus. Kelenjar ini terletak dalam rongga mediasternum di belakang osternum di dalam rongga torak, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya itu seperti merah-merahan dan terdiri dari dua lobus. Misal pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram, ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Contohnya seperti ini, bisa kita lihat bersama. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi. Yang berikut ada kelenjar kelamin testis atau ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita dan juga ada kelenjar kelamin pada laki-laki. Kalau kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium, hormon yang dihasilkan estrogen dan progesteron. Yang untuk laki-laki terletak di bagian testis, hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Contoh testis berikut adalah contoh testis. Dapat kita lihat bersama. Ada larget intensif, seminal sensitif, dan lain sebagainya. Berikut ada hormon pada kelamin laki-laki. Pertama ada hormon testikular, testosteron untuk perkembangan pertumbuhan dan pemeliharaan. Ciri-ciri sekunder androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Dan ada inhibin dan prote. Berikut ada FSH atau follicle stimulation hormone yang memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berorean dan spermatogen-sel. Berikut ada luteinizing atau hormon atau ICSH. Berikut ada hormon hipotalamus yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dan sintesis dan sekresi testosteron. Nah,
ini contoh ovarium pada wanita. Seperti ini contohnya. Berikut hormon pada jenis kelamin perempuan atau jenis kelamin wanita. Ada hormon estrogen, hormon progestrogen, ada gonadotropin, ada resting hormon GnRH, juga ada FSH dan LH. Dimaksud dengan hormon estrogen di sini dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Kalau hormon progesteron diproduksi oleh corpus luteum yang mempertahankan ketebalan endokrin sehingga dapat menerima inflamasi zigot. Berikut ada FSH dan LH. Kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel yang matang akan dikeluarkan oleh ovum, kemudian di folikel ini akan menjadi corpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu dan LH. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.